love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Halo gengsku, apa kabarnya? Selamat tahun baru. Dan tetap bersyukur untuk tahun 2022 tentang apa yang sudah kita capai. Dan semoga di awal tahun 2023 ini kita mendapatkan keberkahan yang lebih. Oke? Untuk di penghobi pemula khususnya penanaman pohon anggur, seringkali menemukan bibit sering mati ya. Baru ditanam seminggu, 2 minggu, ataupun baru sebulan tiba-tiba mati. Nah, kali ini coba kita akan bahas permasalahannya ada di mana. Perlu diketahui, pohon anggur usia sebulan 2 bulan ataupun masih ukuran segini ya, ini masih masa-masa prematur, apalagi baru seminggu ataupun 2 minggu dalam proses penanaman. Pohon anggur sendiri masih butuh beradaptasi. Jadi bila kita terlalu aneh-aneh dalam perawatannya, kemungkinan besar malah pohon anggur kita bisa gagal adaptasi dan berujung mati pada bibit anggurnya. Terus yang kedua, untuk penyiraman. Biasanya karena saking semangatnya, untuk penghobi pemula terlalu sering dan terlalu basah melakukan penyiraman media tanamnya, sehingga bisa mengakibatkan busuk pada perakaran pohon anggurnya. Nah, untuk yang bagian ini sangat sering sekali terjadi untuk penghobi pemula khususnya. Karena semangat, setiap hari disirami, akhirnya media tanamnya terlalu basah, menyebabkan kematian pada bibit anggurnya. Dan bisa jadi karena kekurangan air juga. Oke. Kemudian dari media tanam. Media tanam tidak perlu yang aneh-aneh ya. Bisa hanya menggunakan seperti saya, tanah, abu bekas bakaran kayu, dan juga pasir. Tidak menggunakan kohe. Bagi sahabatku semua, kalau memang tidak mempunyai kohe yang sudah terfermentasi atau kotoran hewan ya, yang sudah lama terfermentasi, mending jangan dipakai dulu. Takutnya malah pohon anggur sahabatku semua bisa mati. Sebab dari kotoran hewan sendiri yang belum terfermentasi ya, dia akan mengeluarkan zat asam yang bersifat panas ya. Oke, kemudian untuk pemupukan sendiri sebisa mungkin jangan terlalu, atau bahkan jangan dipupuk dulu sebelum pohon anggur sahabatku semua aktif. Nah, seperti ini. Minimal untuk pemupukan pertama setidaknya ada biarkan pohon anggur sahabatku semua sudah mencapai 10 daun. Dihitung dari daun yang paling bawah ya. Minimal 10 daun.
Dan untuk tunasnya sendiri sudah dirasa aktif. Baru kemudian sahabatku semua coba untuk melakukan pemupukan. Yang paling aman sendiri menggunakan pupuk organik. Bisa membuat POC sendiri atau beli jadi juga banyak yang jualan. Itu akan lebih aman untuk pohon anggur sahabatku semua. Untuk yang masih bibit ya, soalnya memang masih agak rentan, apalagi menggunakan pupuk yang bersifat kimia. Untuk pemupukan wajarnya biasanya seminggu sekali. Kalau sudah mulai di fase pemupukan ya, bisa sahabatku semua lakukan pemupukan seminggu sekali dengan takaran sementara kecil dahulu atau sedikit dahulu. Dirasa pohon anggurnya bisa menerima, baru sedikit-sedikit dinaikkan dosisnya. Jangan karena kepengen cepat besar, pupuknya juga dibanyakan, akhirnya pohon anggurnya juga malah sekarat. Bukannya makin subur, malah sekarat ya. Jangan terlalu bernafsu pengen cepat besar dan berbuah, tapi nikmatin prosesnya, itu yang paling terpenting. Dan yang tidak kalah penting lagi, hindarkan dari guyuran air hujan secara langsung. Di samping media tanam yang menjadi terlalu basah, yang ditakutkan akan memicu pertumbuhan jamur yang akan menghambat pertumbuhan pohon anggur Anda. Kalau saya bisa ditutup asbes seperti ini. Kalau untuk sahabatku semua, tergantung kreativitas masing-masing. Cara menanganinya agar tidak terlalu kena guyuran hujan. Dan yang paling bagusnya, sahabatku semua bisa ditutup dengan greenhouse. Kalau ini tidak ya. Walaupun tidak ada greenhouse, jangan sampai menghalangi hobi sahabatku semua untuk menanam anggur. Dan kemudian satu lagi yang terpenting, penggunaan pupuk kimia apapun itu jenisnya, jangan terlalu banyak takarannya. Bisa kalau untuk pemupukan pertama, tanda-tandanya sudah siap menerima pupuk, sudah pernah saya bikinkan video di konten sebelumnya, bisa sahabatku scroll. Bisa di awal menggunakan 10-15 butir. Dan paling aman tetap kalau bila sahabatku semua menggunakan pupuk kimia dengan sistem tabur, jangan langsung menggunakan sistem kocor. Walaupun untuk sistem kocor sendiri memang langsung terlihat ya, untuk hasilnya lebih cepat terlihat daripada sistem tabur sendiri. Oke, sekarang untuk perawatan. Untuk perawatan pohon anggur sendiri yang simpelnya ya. Untuk pohon anggur ini dengan media tanam segini. Kalau untuk penyiraman saya biasanya 2 hari sekali menggunakan 2 gelas aqua mineral ya, menggunakan air kolam. Kalau takarannya ya 2 gelas air mineral itu 2 hari sekali sebanyak 2, dan cukup sekali saja penyiramannya. Kemudian untuk pemupukan sendiri, pemupukan untuk 3 minggu pertama biasanya saya masih menggunakan pupuk organik cair atau POC buatan saya sendiri, menggunakan cucian air beras, terus kulit bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya.
kemudian saya fermentasi kurang lebih selama 2 bulan, baru saya aplikasikan. Dan untuk penyemprotan saya tetap lakukan ya, walaupun masih bibit, tapi dengan kadar yang agak kecil. Kalau untuk penyemprotan sendiri saya lakukan seminggu sekali, agar pohon anggur terhindar dari jamur tentunya. Dan ini perkembangan ini bibit bikinan sendiri ya, hasil dari cangkok, kemudian saya grafting dengan Dickson. Kemarin di sini ada cabangnya juga di sini, karena saya lihat cabangnya kurus, kemudian untuk ruas batang anggurnya pendek, akhirnya saya potong. Nah, saya biarkan batang yang ini karena saya lihat lebih vigor. Nah, ciri-ciri pohon anggur vigor adalah dari batangnya sendiri ruas-ruasnya lebih panjang, batang anggurnya lebih besar, kemudian lebih terlihat bening untuk batang anggurnya. Pokoknya beda banget kalau untuk yang vigor ya. Mungkin sahabatku semua ada yang ingin dipertanyakan, bisa isi kolom di komentar. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini untuk terus berkembang dan menemani sahabatku semua ya. Jangan lupa subscribe and like-nya. Semoga bermanfaat, dari saya untuk Anda, dari Anda untuk Indonesia. Indahnya berbagi, and see you next video. Bye bye.